Halo teman-teman semuanya, balik lagi di konten perikanan. Nah, udah lumayan lama ya kita nggak ketemu di konten perikanan ini. Nah, di kesempatan kali ini kita lagi berkunjung di kolam lele yang bekas pemancingan lalu diubah menjadi kolam budidaya yang berlokasi di Karangpandan. Ikuti terus ya. Kebetulan banget nih, tadi kita udah bincang-bincang sama pemiliknya, cuma pemiliknya kayaknya malu-malu gitu ya. Nah, kebetulan tadi kita lagi bincang-bincang tentang persiapan kolam lele. Nah, jadi ini emang penting banget buat teman-teman, harus siapin dulu selain kita persiapan modal, kalian juga harus persiapin teknik-teknisnya yang bisa menunjang proses budidaya kamu biar makin oke gitu. Oke, kita masuk yang pertama. Yang pertama nih, kita harus persiapin kolam lele. Nah, kolam lele ini juga nggak bisa nih kalian cuma persiapin cuma satu kolam aja, itu nggak boleh gitu. Karena memang sifat lele kan kanibalisme, jadi kita emang harus persiapkan per masa kembangnya gitu. Jadi yang pertama nih ada kolam lele yang misal masih benih, masih kecil-kecil. Terus kolam lele yang kedua bisa untuk kolam lele yang memang sudah pembibitan. Dan yang ketiga bisa persiapkan kolam lele yang memang sudah masuk ke masa budidaya, jadi pembesaran seperti itu. Jadi tipsnya kalian harus punya kolam lele di beberapa tempat gitu ya. Jadi biar kolam lele per kolamnya itu disesuaikan dengan jenis-jenis ukuran dari ikan lele. Nah, untuk menjaga tingkat kebersihan air dan suhu, teman-teman juga bisa menambahkan eceng gondok di setiap kolamnya. Karena eceng gondok ini akan berpengaruh terhadap intensitas cahaya yang masuk, kayak gitu. Nah, yang kedua, penting banget untuk kita memperhatikan gitu, untuk kita tahu jenis dan karakteristik dari induk ikan lele yang sedang kita budidaya. Nah, setiap karakteristik itu berbeda-beda ya, yang antara yang jantan dan juga yang betina. Jadi kita memang perlu memperhatikan kayak gitu. Untuk ikan lele jenis jantan, pastikan kita menemukan beberapa karakteristik fisik dengan bentuk tubuh yang ramping, tulang kepala yang berbentuk pipi, berwarna gelap, serta menunjukkan pergerakan yang aktif dan lincah. Nah, sedangkan untuk ikan lele yang betina, kita perlu memilih berdasarkan bentuk fisik perut yang lebih besar dan juga tidak terlalu gesit dalam pergerakan di airnya, kayak gitu. Nah, setelah proses pengembangbiakannya selesai, barulah kita masuk ke proses yang selanjutnya, yaitu memisahkan benih dari induk. Jangan buru-buru untuk memindahkannya ke dalam kolam. Kita perlu memindahkan benih hasil budidaya ikan lele ke sebuah ember terlebih dahulu. Hal ini berupaya untuk memudahkan benih beradaptasi dengan kondisi air kolam yang baru, kayak gitu. Jadi penting banget ya untuk kita memperlakukan benih itu perlu adanya adaptasi. Yang keempat yaitu merawat ikan lele. Jadi ketika benih dari ikan lele sudah berkembang menjadi anak ikan lele, makanya kita perlu lakukan perawatan selayaknya ikan lele untuk pembesaran. Yang pertama nih, kita harus memastikan bahwa si kolam ini tuh bersih. Nah, kolam lele akan menjadi keruh kalau misal sudah banyak lumut-lumutnya. Jadi kalau misal teman-teman nih yang punya kolam lele, kemudian warna kolamnya itu sudah sangat hijau bahkan hampir coklat, nah kalian perlu melakukan pembersihan. Nah, selain dipengaruhi adanya keberadaan lumut, ternyata juga berpengaruh banget kalau misal kita tuh nggak sering-sering bersihin kolam lele dari sisa pakan, karena residu dari sisa pakan itu akan berubah menjadi racun yang bisa menyebabkan kematian pada ikan lele kamu. Jadi sering-sering bersihin ya. Nah, yang terakhir adalah untuk mengetahui kapan atau masa panen. Nah, masa panen ini bisa kita lihat dari warna air yang sudah mulai kemerahan. Nah, ciri-cirinya itu salah satunya juga dilihat dari bentuk dan ukuran dari si lele. Kalau misal ukuran lele kamu di antara range 7-12 cm, nah itu salah satu karakteristik bahwa ikan lele kamu sudah bisa dipanen. Nah, kalau misal nih kalian udah lakuin proses tadi dari mulai benih sampai panen, selanjutnya kalian sudah bisa melakukan siklus budidaya yang baru. Nah, untuk video kali ini kita yang singkat-singkat aja ya. Yang penting kalian tetap harus like, comment, subscribe, dan share. Dadah!